Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas mempermalukan pejabat istana yang gila hormat. Dikisahkan ada pejabat istana baru yang sombong dan gila hormat. Di awal tugasnya, ia menjanjikan akan merubah nasib rakyatnya. Namun, janji tinggallah janji yang sampai sekarang tidak ditepati. Yang ada, rakyat masih tetap sengsara dan pajak justru menjadi naik. Hingga pada suatu hari, saudagar Hamid, orang yang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan rakyat jelata. Tak lupa saudagar Hamid mengundang serta Abu Nawas. "Tuan Abu, nanti malam datanglah di acaraku dan saya minta tolong agar Tuan Abu bersedia untuk memimpin doa," kata saudagar Hamid. "Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam saya akan datang," balas Abu Nawas. Begitu pula dengan pejabat istana yang baru. Ia diundang Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Singkat cerita, setelah waktu malam tiba, dengan mengenakan pakaian seadanya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Karena datangnya lebih awal, ia dipersilakan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan yang lain mulai berdatangan dan langsung menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian menyusul para pejabat istana dan langsung menuju kursi yang paling depan. Namun ketika pejabat yang sombong itu datang, ia tidak mendapati kursi depan untuk diduduki. Pasalnya semuanya sudah terisi penuh, hanya tinggal kursi bagian belakang yang diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat tidak tahu dan penasaran siapa dia. "Kenapa duduk di tempatku?" tanya si pejabat kepada panitia acara. "Dia adalah Tuan Abu Nawas," jawab panitia. "Apakah dia pejabat istana?" tanya si pejabat. "Bukan Tuan," jawab panitia. "Lalu apakah dia tokoh terhormat?" tanyanya kembali. "Itu juga bukan Tuan," jawab panitia. "Kalau begitu, kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas duduk di bagian depan?" protes si pejabat. Karena suaranya terdengar keras, ia pun menjadi perhatian orang-orang. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. "Hei, pertanyaanmu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia hanya menjalankan tugasnya, jangan kau salahkan," teriak Abu Nawas. Karena merasa dirinya disamakan dengan masyarakat biasa, pejabat yang sombong itu pun tidak terima. Ia segera berjalan ke depan menuju Abu Nawas. "Hei, kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini, karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya," tegas pejabat itu dengan congkaknya. Mendapat teguran seperti itu, Abu Nawas tidak terima. Karena merasa direndahkan, ia pun akhirnya angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. "Hei Abu Nawas, kau tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun," ejek si pejabat dengan suara lantang. "Memangnya kenapa kalau aku badut sulap?
Nyatanya kita sama-sama manusia, balas Abu Nawas. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan, ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal sombong dan gila hormat itu. Hai pejabat yang tidak tahu malu, kalaupun saya adalah badut sulap, tapi setidaknya ketika saya naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji saya. Saat saya berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salabim sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat tersebut mulai emosi. Martabatmu lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika naik panggung kau berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara, jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, pejabat itu hanya terdiam 1000 bahasa. Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan, badut sulap atau pejabat istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur. Ia menempati kursi belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, akan kupenjarakan kau dengan tuduhan penghinaan kepada pejabat istana, gumamnya dalam hati. Esok harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat mengutarakan maksud dan tujuannya. Kau sudah gila ya? Kami tak mau melakukan itu, tolak mereka. Memangnya kenapa? Ada apa dengan Abu Nawas? Dia itu hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takuti? Ujar si pejabat. Hei, dengar ya pejabat baru, dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Perjanjian Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit. Pada suatu hari yang cerah, di istananya yang megah yang terletak di tengah-tengah kerajaan, Nabi Sulaiman tampak duduk di atas singgasananya. Istana itu terkenal dengan keindahan dan kemegahannya. Dibangun dengan bantuan manusia dan jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di tengah kesibukan beliau, tiba-tiba muncul sosok besar yang menyeramkan. Dialah Jin Ifrit yang terkenal kuat dan berkuasa. Kemudian Jin Ifrit menghampiri Nabi Sulaiman dengan tujuan yang tidak biasa. Assalamualaikum wahai Nabiullah, raja dari segala yang ada di bumi, kata Jin Ifrit dengan nada hormat. Nabi Sulaiman membalasnya dengan tatapan penuh kewaspadaan, namun juga penasaran. Waalaikumsalam wahai Ifrit, apa yang membawamu ke hadapanku hari ini? Tanya Nabi Sulaiman. Sejenak Jin Ifrit menghela nafasnya dalam-dalam, lalu menjawab pertanyaan tersebut. Wahai Nabi Sulaiman, aku datang dengan permintaan dan tawaran perjanjian. Aku ingin membantumu dalam proyek besar pembangunan istanamu ini. Namun aku juga memiliki permintaan, kata Jin Ifrit. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya yang luar biasa menanggapinya dengan tenang.
"Apa permintaanmu, wahai Ifrit?" tanya Nabi Sulaiman. "Aku ingin sedikit kebebasan dalam menjalani kehidupanku tanpa gangguan, untuk belajar dan mengembangkan diriku lebih jauh. Aku berjanji akan tetap taat kepadamu dan tidak akan menyakiti manusia ataupun makhluk lainnya," jawab Jin Ifrit. Nabi Sulaiman pun terdiam beberapa saat. Beliau memikirkan permintaan Jin Ifrit tersebut. Beliau tahu bahwa Jin Ifrit adalah jin yang kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, ia bisa berbahaya bila tidak diawasi dengan baik. Kemudian Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Lalu apa yang akan kau lakukan dengan kebebasanmu?" Jin Ifrit tersenyum dan menjawab, "Aku akan menggunakan kebebasanku untuk belajar lebih banyak tentang kebijaksanaan, agar aku menjadi jin yang lebih baik." Mendengar pengakuan itu, Nabi Sulaiman menyadari ada potensi besar dalam Jin Ifrit yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Meski demikian, beliau harus tetap berhati-hati. "Baiklah Ifrit, aku akan mengabulkan permintaanmu, tetapi dengan satu syarat. Kau harus berjanji untuk tetap taat kepadaku dan tidak menyakiti manusia ataupun makhluk lainnya. Ingat, aku akan mengawasimu dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku. Bila kau melanggar perjanjian ini, kau akan kehilangan kebebasanmu untuk selamanya," kata Nabi Sulaiman dengan tegas. Jin Ifrit mengangguk sebagai tanda setuju. Menurutnya ini adalah kesempatan besar untuknya. Kemudian perjanjian pun dibuat. Di hari pertama, Jin Ifrit mulai bekerja dengan giat, membantu pembangunan istana Nabi Sulaiman. Setiap hari ia menggunakan kekuatannya mengangkat batu-batu besar dan menyusun struktur bangunan yang indah. Dia juga belajar kepada manusia dan jin lain, mengembangkan keterampilannya dan meningkatkan kebijaksanaannya. Di sela-sela waktu istirahatnya, Jin Ifrit seringkali merenungi kata-kata Nabi Sulaiman. Dia mulai memahami bahwa kebijaksanaan dan kebaikan adalah jalan yang lebih baik daripada kekuatan dan kekuasaan semata. Ia juga memahami bahwa dengan membantu membangun istana dan mentaati perjanjian, dia bukan hanya mematuhi janjinya kepada Nabi Sulaiman, tetapi juga menemukan arti sejati dari keberadaannya. Hingga pada suatu hari, Jin Ifrit menghadapi ujian besar. Salah satu jin lainnya yang merasa iri dengan kebebasan Jin Ifrit mencoba menghasutnya untuk melanggar perjanjian. "Hai Ifrit, mengapa kau tunduk terhadap perintah manusia? Kau adalah jin yang paling kuat. Kau bisa melakukan apa saja yang kau mau," kata jin tersebut. Jin Ifrit yang sudah belajar banyak tentang kebijaksanaan menjawabnya dengan tenang. "Ketahuilah, kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang kau mau, tetapi memiliki kendali atas dirimu sendiri dan berbuat kebaikan. Aku telah membuat perjanjian dengan Nabi Sulaiman dan aku akan mematuhinya." Mendengar jawaban itu, jin yang mencoba menghasutnya hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa Jin Ifrit telah berubah menjadi jin yang bijaksana dan penuh kebaikan. Ujian ini menunjukkan bahwa Jin Ifrit telah benar-benar memahami nilai-nilai dari perjanjian dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Waktu pun berlalu, dan akhirnya istana baru Nabi Sulaiman telah selesai dibangun. Istana baru itu menjadi simbol kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman dan perubahan kebaikan atas Jin Ifrit. Jin Ifrit pun menjalani kebebasan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pada suatu hari, Jin Ifrit kembali menemui Nabi Sulaiman. Kali ini ia datang dengan penuh rasa syukur dan penghormatan. "Wahai Nabiullah, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah kau berikan padaku. Aku telah belajar banyak dan menjadi jin yang lebih baik," tutur Jin Ifrit.
Mendengar itu, Nabi Sulaiman pun tersenyum. "Wahai Ifrit, aku senang melihat perubahanmu. Ingatlah selalu bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan dan kebaikan," balas Nabi Sulaiman. Jin Ifrit mengangguk dan berkata, "Aku akan selalu mengingat nasihatmu, wahai Nabiullah. Terima kasih atas bimbingan dan kepercayaanmu." Seiring berjalannya waktu, Nabi Sulaiman pun meninggal dunia. Jin Ifrit yang tadinya baik dan bijaksana kini kembali menjadi jin yang sangat jahat. Bahkan diceritakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Jin Ifrit mengincar dan hendak membunuh Rasulullah. Kala itu Rasulullah didampingi malaikat Jibril sedang melakukan perjalanannya. Jin Ifrit pun langsung mengejar dengan membawa obor api di tangannya. Ke arah manapun Rasulullah menengok, pasti Jin Ifrit berada di hadapannya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam api yang dibawanya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Rasulullah pun membalas, "Ajarkan aku, wahai Jibril." Malaikat Jibril lalu mengajarkannya. Doa yang diucapkan adalah sebagai berikut: "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan, dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejauhan yang datang tiba-tiba di siang hari dan malam hari, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Setelah Rasulullah berdoa demikian, api obor yang dibawa Jin Ifrit seketika langsung padam. Bersamaan dengan itu, Jin Ifrit jatuh tersungkur dan tak berani lagi mengejarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wasiat ibu durhaka. Kisah selanjutnya, wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya. Tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut adalah juga seorang murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya. Ali adalah anak yang cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya. Apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. "Anak-anakku semua, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi.
tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan fatwa gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. "Hei Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga?" tanya Abu Nawas. "Tidak guru," jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas kembali. "Gak mau juga guru," jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. "Terus apa maksudmu?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran. "Aku ingin jadi hakim guru, karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi aku harus menjadi hakim di negeri ini," jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Titipan goib. Dalam kehidupan ini terkadang memang ada saja hal-hal yang tidak kita duga terjadi. Bisa sesuatu yang menyenangkan kita, bisa juga sesuatu yang membuat kita marah. Tapi yang penting bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti Abu Nawas yang ketika itu sedang berjalan-jalan keliling kampung dan memasuki keramaian kota. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menamparnya, kemudian orang tersebut segera berlari. Abu Nawas tentu saja kaget bukan main. Ia pun berteriak memanggil orang tersebut. "Woi, apa maksudmu?" Orang itu pun menoleh ke arah Abu Nawas. Lelaki itu baru tersadar bahwa dia telah menampar orang yang salah. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Waduh, maaf tuan, aku kira tuan itu musuh saya," kata si lelaki. "Oh, gak bisa, persoalan ini harus dibawa ke pengadilan," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun membawa lelaki itu ke rumah tuan hakim. Ketika sidang telah dimulai, Abu Nawas pun mengajukan tuntutannya. Ia meminta keadilan atas apa yang telah ia alami. Tuan hakim lalu berkata, "Perkara ini aku putuskan agar Abu Nawas menampar balik si pelaku." Namun ternyata putusan tersebut ditolak oleh Abu Nawas. "Tuan hakim, aku gak mau kekerasan dibalas dengan kekerasan," ucapnya. Mendengar itu, tuan hakim mengetahui maksud daripada Abu Nawas. "Dasar mata duitan, lihat aja kamu gak akan dapat uang sepeser pun," kata tuan hakim dalam hati. "Lalu apa yang kau inginkan dari perkara ini Abu Nawas?" tanya tuan hakim berpura-pura tidak tahu. "Aku ingin dia membayar denda 20 dinar sebagai penebus kesalahannya," jelas Abu Nawas. Sejenak tuan hakim terdiam. Terlihat seolah-olah berpikir mempertimbangkan tuntutan Abu Nawas. Dan tak berselang lama kemudian tuan hakim berkata, "Baiklah, kalau begitu aku perintahkan kepada si pelaku untuk membayar denda kepada Abu Nawas sebanyak 20 dinar."
tutur Tuan Hakim. Mendengar putusan tersebut, si lelaki kemudian berkata, "Tapi Tuan Hakim, aku tidak membawa uang sebanyak itu, Tuan." Tuan Hakim lalu menyuruh si lelaki untuk mendekat kepadanya. "Kamu bawa uang berapa sekarang?" bisik Tuan Hakim. "Cuma 5 dinar, Tuan Hakim," jawab si lelaki. "Ya sudah, begini saja. Daripada kamu harus membayar 20 dinar untuknya, lebih baik berikan 5 dinarnya kepadaku dan pulanglah pura-pura mengambil uang tapi nggak usah kesini lagi," bisik Tuan Hakim kembali. "Tapi Tuan, bagaimana kalau dia marah?" tanya si laki-laki itu. "Itu nanti urusanku. Lagi pula dia juga tidak mengenalmu dan pasti dia juga tidak tahu rumahmu," jelas Tuan Hakim. Akhirnya si lelaki itu pun setuju. "Begini Abu Nawas, berdasarkan diskusi antara aku dan dia, maka aku persilahkan dia untuk pulang mengambil uang tebusan," kata Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengizinkannya. "Baiklah, tapi jangan kelamaan," balas Abu Nawas. Kemudian lelaki itu pun pergi meninggalkan ruang sidang. Setelah 1 jam berlalu, si lelaki itu tak kunjung datang, dan Abu Nawas masih bersabar menunggu. 2 jam berlalu, Abu Nawas sudah tidak bisa menunggu lama lagi. "Tuan Hakim, kenapa dia belum datang juga? Apakah rumahnya jauh dari sini?" tanya Abu Nawas. "Ya mana aku tahu, sabarlah, coba tunggulah sampai sore. Kalau masih belum datang, ya tunggulah sampai esok pagi. Kalau masih belum datang juga, ya tunggulah sampai esok paginya lagi," balas Tuan Hakim meledeknya. "Wah, kurang ajar ini. Sepertinya mereka berdua bersekongkol mengerjaiku," pikir Abu Nawas. "Begini saja Tuan Hakim, ini kan aku nggak bisa menunggu terlalu lama. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku ingin menitipkan sesuatu untuknya," kata Abu Nawas. "Oh silakan, titipkan saja padaku, pasti akan aku sampaikan kepadanya," balas Tuan Hakim. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas menampar kepala Tuan Hakim dengan keras. "Apa yang kau lakukan?" tanya Tuan Hakim terkejut. "Ya, itu titipanku untuknya Tuan Hakim. Sama bilang kepadanya kalau aku sudah tak membutuhkan uangnya," jelas Abu Nawas. Ia pun lalu pergi meninggalkan ruang sidang. Tertipu minyak wangi. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum sambil berendam di air. Abu Nawas menghirup candu tersebut, tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. "Ah, dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali nggak kehilangan akal," gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas.
Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas, seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. Loh, kenapa aku bisa telanjang begini? Batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung, begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang. Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan dirinya. Tempat paling aman. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali, padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman. Tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan Hakim, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh itu nggak usah khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas? Nah, kami sepakat untuk menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut. Ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku.
Nah, nanti tugasmu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan. Timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin mulai hari ini gak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga peti uang warga." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, mau gimana lagi? Ini kan demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya?" balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini," kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Telur rebus yang bisa menetas. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan. Dan ia pun memesan makan malam. "Tuan mau pesan apa?" tanya pemilik warung. "Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur," jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan,
Setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?" "Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang," jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan hati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. "Semua jumlahnya 1.000 dinar, Tuan," kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. "Apa? Tidak mungkin, mungkin kau salah menghitungnya," protesnya. "Oh tidak, Tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar," ujar si pemilik warung. "Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu?" tanya orang India. "Tenang Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila," timpal si pemilik warung. "Baiklah, tapi tolong katakan padaku apa alasannya. Kenapa aku harus membayar semahal itu?" pinta orang India. "Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan 1 ekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut, nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian, telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ekor ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan," kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. "Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya, jadi kamu harus membayar 1.000 dinar," kata Tuan Hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga,"
tanya mereka. Sabar, mungkin sebentar lagi, jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah. Alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu, kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila, pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah? Betul itu tidak mungkin dan sangat mustahil, timpal si pemilik warung. Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak, mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil? Tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. Anda benar Tuan Abu, ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak, ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Teka-teki maut Baginda Raja. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya menjadi geram. Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Baginda Raja kemudian menjawab, Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit, bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu, kata Baginda Raja. Oh, cuman karena itu, balas Abu Nawas. Memangnya kamu bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Teka-tekinya saja saya tidak tahu Paduka, bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya, pinta Abu Nawas. Kamu serius pasti tahu jawabannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya selama ini memang ada yang gak bisa saya jawab Paduka, kata Abu Nawas dengan sombong.
Baiklah Abu Nawas, tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan mendapat hadiah dariku, tegas Baginda Raja. Insya Allah Paduka, saya siap, jawab Abu Nawas. Begini teka-tekinya Abu Nawas, apa yang bisa membuat orang sedih saat bahagia dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, ia tampak mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas, cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya, kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya dan ternyata ini jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelaskan apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukulku pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantong koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.